Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Ramadhani dari kelas TBI 3 semester 4, yaitu jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video ini bertujuan sebagai penyerahan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan kepada Ibu dosen Ibu Khairani Ananda Putri, SPDI MPD. Nah, saya dan teman saya Dewi Sri Rezeki akan menjelaskan tentang pendidikan berbasis multikultural. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu konsep dasar pendidikan berbasis multikultural. Menurut Banks, pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Kemudian ditambahkan dengan pendapat dari Zamroni, pendidikan multikultural merupakan bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa tanpa memandang latar belakangnya, sehingga mereka dapat mengoptimalkan minat bakatnya yang ia miliki. Pendidikan multikultural atau multicultural education merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang, kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat bermanfaat sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga pendidik dapat membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas. Kemudian, pendidikan berbasis multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kederajatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hakikat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi lembaga sekolah. Pendidikan multikultural bukanlah kebijakan yang mengarah pada lembaga pendidikan, namun berarah pada pengajaran inklusif dan pengajaran propaganda pluralisme lewat kurikulum yang berperan bagi kompetisi budaya individual. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nama saya Dewi Sri Rezeki. Saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan multikultural. Urgensi pendidikan multikultural yang pertama yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Maksudnya, spektrum kultur masyarakat Indonesia yang sangat beragam menjadikan tantangan besar bagi dunia pendidikan guna mengelola pendidikan menjadi suatu aset, bukan menjadi sumber perpecahan. Yang kedua, supaya siswa tidak tercabut dari akar budaya. Maksudnya, selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, ternyata salah satu fungsi pendidikan multikultural itu yaitu untuk mensignifikasikan dalam membina siswa agar tidak lupa atau agar tidak tercabut dari kebudayaan aslinya. Yang ketiga, sebagai landasan kurikulum nasional. Maksudnya, pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi penting bagi masyarakat untuk saling berkoordinasi dengan perguruan tinggi guna mendiskusikan bagaimana konsep pendidikan multikultural yang baik agar pendidikan multikultural yang ada di Indonesia menjadi semakin baik lagi. Pembahasan selanjutnya tentang sekolah berbasis multikultural. Adapun sekolah berbasis multikultural, sekolah harus melakukan beberapa tahapan atau beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menuju sekolah yang berbasis multikultural. Yang pertama, sekolah harus mengembangkan kurikulum multikultural. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh sekolah yaitu yang A, mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam kepada filosofi yang dia lebih sesuai dengan tujuan dan visi dan misi. Yang ke B, kurikulum diubah menjadi yang berisikan faktor, yaitu sebagai teori, generalisasi atau bersifat dia umum. Yang C,
Kurikulum yang digunakan harus memperhatikan keberagaman sosial, budaya maupun ekonomi. Yang D, proses belajar yang digunakan harus berdasarkan pada proses yang dimiliki. Dan yang E yaitu melakukan suatu evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian yang dimiliki oleh siswa. Adapun langkah selanjutnya yaitu yang kedua yaitu peran guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural. Hal ini sangat penting dalam membangun sekolah yang berbasis multikultural karena satu aspek penting itu dari seorang guru tersebut. Yang pertama yaitu guru dapat memberikan setiap siswa itu kesempatan untuk mencapai potensial dirinya sendiri tanpa melibatkan adanya unsur ketidakbebasan. Yang ke B itu mempelajari bagaimana berpikir kritis, dan yang C itu menunjukkan pada siswa bagaimana gaya belajar memecahkan suatu masalah atau bermacam-macam gaya dalam proses belajar sehingga siswa tidak merasa jenuh ataupun merasa bosan dalam pembelajaran tersebut. Adapun yang ketiga yaitu pembelajaran multikulturalisme. Pembelajaran multikulturalisme ini merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk sekolah yang berbasis multikulturalisme. Karena pada pembelajaran didasarkan pada filosofi bagaimana kebebasan, keadilan, dan kesederajatan. Jadi, hal yang harus diperhatikan dalam membangun pembelajaran multikulturalisme adalah untuk membangun bagaimana seorang siswa dapat menghormati keberagaman baik dalam suku, etnis, maupun kebudayaan. Baiklah, saya rasa cukup presentasi kami pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.